Masalah berikutnya terkait fikih kontemporer seputar makanan. Makanan yang mengandung komposisi plasma darah. Fitarki biha aladam. Ini darah tapi maksudnya adalah plasma darah. Judul yang mendekati tema ini adalah hukum makanan yang ditambahkan komposisi darah, yaitu plasmanya. Karena darah itu mengandung beberapa komposisi, ya, 3. Dan yang paling banyak adalah komposisi plasmanya. Kemudian sedikit kurang plasma tadi 55%. Kemudian sel darah putih itu ya 1%. Kemudian sel darah merah 45%. Nah, itu adalah penjelasan seputar plasma. Hukum permasalahan ini sebelum dibahas tentang penjelasan para ulama tentang plasma darah, maka perlu ditentukan dulu letak permasalahan, letak yang diperselisihkan para ulama. Mana yang disepakati dan mana yang diperselisihkan. Yang pertama, seluruh ulama sepakat haramnya darah yang mengalir. Darah yang mengalir, ya disembelih, misalkan kita menyembelih kambing, kemudian ketika darahnya mengalir dikumpulkan, atau tidak disembelih, yang penting dipotong, tiba-tiba ada darah mengalir, dikumpulkan, lalu dikonsumsi, baik setelah dimasak maupun belum dimasak. Itu diharamkan secara kesepakatan. Karena haram, maka tidak boleh ditambahkan ke makanan apapun. Haram, ya, nggak boleh dikonsumsi. Sehingga semua makanan yang ditambahkan darah yang mengalir tadi, hukumnya menjadi haram dengan kesepakatan para ulama. Konsensus ulama. Yang kedua, ini letak permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Para fuqaha belakangan berselisih pendapat terkait makanan yang ditambahkan sebagian komponen darah. Jadi bagian plasmanya saja, sel darah putih tidak masuk, sel darah merah tidak masuk. Misalkan begitu. Maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makanan yang diberikan komposisi plasma ini adalah makanan yang mubahatun thayyibah, makanan yang mubah, boleh dan baik, tidak buruk, bukan makanan yang khabitha. Ini adalah ketetapannya, rekomendasi dari An-Nadwah At-Tibbiyah, semacam seminar gitu dalam hal kedokteran yang ke-7 diadakan oleh Organisasi Islam Lil Ulumi Tibbiyah, ilmu kedokteran. Di antara rekomendasinya adalah pernyataan, adapun plasma darah yang dianggap sebagai pengganti yang lebih murah dari albumen telurnya. Karena maksudnya apa albumen telur ini? Jadi putih telur maksudnya. Putih telur ini mengandung protein yang sangat tinggi dan disebut dengan albumen. Albumen telur. Untuk penggantinya yang lebih murah adalah plasma. Nah, penggunaannya ini dimasukkan ke dalam al-fatair wal hisa wan naqaniq wal hamburger dan seterusnya, digunakan dalam pembuatan pie, sup, sosis, hamburger dan macam-macam adonan, misalkan pembuatan kue, biskuit, puding, roti dan produk-produk turunan susu serta obat-obatan anak-anak. Ini penggunaan plasma tadi, penggabungan plasma. Dan kadang juga ditambahkan ke tepung. Maka dari sini ditetapkan bahwa memandang bahwa plasma darah adalah bahan yang tidak sama dengan darah. Dia beda, bukan darah lagi. Fil ismi wal khasa'isi was sifat. Dari segi nama bukan disebut darah, ciri-cirinya juga bukan ciri-ciri darah, sifatnya juga bukan memiliki sifat darah. Dari sini maka beda. Jadi tidak masuk ke dalam kategori darah. Dari sini maka tidak diberikan hukum darah, walaupun sebagian yang menghadiri seminar tersebut berpendapat sebaliknya, tidak setuju. Ya, walaupun begitu, tetapi kesimpulannya disimpulkan bahwa rekomendasinya adalah diperbolehkan. Karena itu bukan darah, beda dari segi nama, ciri-ciri, dan sifat-sifatnya. Ini juga ketetapan fatwa Majelis Eropa, Majelis Fatwa Eropa. Nah,
Dalil pendapat yang pertama ini, yang pertama adalah karena darah sudah terurai. Jadi darah tadi sudah terurai, zat-zat penyusunnya menjadi unsur-unsur yang berbeda. Di antara unsur yang terkandung dalam darah adalah plasma. Dan ini unsur yang tidak sama dengan darah dari segi nama, ciri-ciri, dan sifat. Dari sini maka dianggap ada proses istihalatun lil ain. Istihala, perubahan benda dari benda yang haram menjadi benda yang halal, atau dari benda yang najis menjadi benda yang suci. Karena darah adalah sesuatu yang najis ya, menurut kesepakatan para ulama. Nah, ya banyak ulama yang menukil ijma bahwa darah ini benda yang najis. Karena sudah melalui proses istihala, berubah, ini sudah bukan darah lagi, maka tidak dinyatakan haram dan najis. Itu dalil pertama. Dalil kedua, mengkiaskan darah yang ditambahkan ke makanan, yaitu bagian plasma tadi, dikiaskan ke darah yang tidak mengalir, yang menempel pada daging atau yang masih tersisa di urat ya, setelah disembelih, yang menempel di tulang, itu kan masih ada darahnya di daging yang masih tersisa ketika menyembelih kambing atau sapi. Itu kan ketika dimasak pasti ada bagian sedikit dari darah-darah. Nah, dikiaskanlah plasma ini ke darah tersebut karena dia tidak mengalir. Nah, sedangkan darah yang menempel, yang tersisa pada tulang misalkan, itu tidak diharamkan karena sulit untuk menghindarinya. Jika harus dibersihkan, cuci bersih sampai yang ada di urat-uratnya itu juga harus habis, harus bersih. Itu tidak ada pernyataan begitu ya. Semua ulama mengatakan bahwa itu, atau Allah alam, para ulama mengatakan bahwa itu tidak diharamkan. Wallahu alam, apakah ada khilaf atau tidak. Nah, plasma dikiaskan ke sana. Itu dalil pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan haram mengkonsumsi makanan yang sudah ditambahkan plasma dalam pembuatannya. Dan ini seperti makanan yang ditambahkan darah secara utuh. Sama saja, mau plasma, mau darah utuh, tidak ada bedanya. Dalil pendapat ini, karena darah yang ditambahkan ke makanan tadi, termasuk darah yang masfu. Jadi, perbedaan sudut pandang. Pendapat kedua mengatakan, ini masih kategori masfu, kan dia masih bisa dituangkan gitu. Darah yang mengalir masih bisa dialirkan. Dan sebenarnya ini bagian dari darah. Kemudian menjadi bahan untuk membuat makanan supaya menambahkan, karena fungsinya ini plasma ini fungsinya adalah menambahkan kadar protein pada makanan. Ini manfaatnya. Ya, kenapa ditambahkan? Li ziyadati kamiyatil protein fiha. Jadi bukan hanya dalam proses saja kemudian dipisahkan, enggak. Ini benar-benar ditambahkan. Atau fungsinya adalah memperbaiki rasa makanan. Dengan demikian, maka kesimpulan akhirnya adalah diharamkan menurut pendapat yang kedua. Nah, di sini berarti ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat tentang penggunaan plasma untuk menambahkan komposisi pada makanan. Nah, rujukannya adalah kalau ingin memperluas pembahasan bisa merujuk ke beberapa sumber berikut. Istikhdamatud dami fil ghidha, penggunaan darah dalam makanan. Yang kedua, fatwa dan keputusan Majelis Eropa terkait fatwa, Majelis Fatwa Eropa. Yang ketiga, nadwa at-tibbiyah lil munadzamatil islamiyah lil ulumit tibbiyah bid-daril bayda. Kemudian yang keempat, an-nawazilu fil at'imah. Nah, intinya masih diperselisihkan oleh para ulama. Tinggal pandangannya, apakah ini masih dianggap darah yang utuh, yang mengalir atau tidak. Itu saja kata kuncinya di situ.